Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pandemi yang sekarang sedang berjalan semoga cepat berlalu. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmayani Putri dengan NIM 3120100069 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak Al-Asadi Alimin, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu di mata kuliah Literasi Digital. Kali ini saya akan membahas materi literasi digital dengan materi literasi digital di lingkungan sekolah, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mari saksikan video yang akan saya bahas. Yang pertama-tama yang akan kita bahas itu apakah yang dimaksud dengan literasi digital. Nah, literasi digital itu dipopulerkan oleh Paul Gilster 1997. Gilster berpandangan bahwa setiap orang harus membekali dirinya dengan kemampuan memahami dan menggunakan informasi dan berbagai sumber digital. Ia juga mengemukakan bahwa literasi digital merupakan keterampilan menggunakan piranti digital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengembangkan literasi digital itu ada berbagai cara. Yang pertama ada dengan kultural. Apakah yang dimaksud dengan kultural? Kultural itu adalah pemahaman ragam konteks penggunaan dunia digital. Yang kedua, ada dengan kognitif. Apa sih dengan kognitif itu? Kognitif adalah daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga, konstruktif. Apa sih konstruktif? Konstruktif yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, ada komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi dunia digital. Yang kelima, ada kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Dan yang keenam, ada kreatif. Yang dimaksud dengan kreatif di sini yaitu melakukan hal baru dengan cara-cara yang baru. Yang ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Yang kedelapan, bertanggung jawab secara sosial. Nah, gerakan literasi digital ini digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah bergulir selama 3 tahun sejak digagas pada tahun 2015. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui budaya pemahaman informasi yang kritis, analisis, dan reflektif. Dalam menanamkan literasi digital di sekolah, siswa harus ada peningkatan keterampilan. Guru perlu adanya peningkatan pengetahuan serta kreativitasnya dalam proses pembelajaran literasi digital. Misalnya, guru kreatif dalam mencari sumber-sumber untuk siswa belajar, yaitu dengan menggunakan sumber-sumber yang lebih menarik, kreatif, sehingga siswa banyak memilih untuk menanamkan literasi digital itu lebih meningkat. Nah, selanjutnya, melalui literasi digital, anak-anak akan dikenalkan apa saja sih efek buruk dari literasi digital dan apa saja yang dapat menjadi efek buruk jika mereka tidak bijak dalam menggunakan internet. Selain itu juga mereka pastinya diajarkan bagaimana sih cara menyaring informasi dan kebenaran sebuah informasi. Karena sekarang itu banyak tragedi tentang berita-berita hoaks yang dimakan oleh anak-anak. Selanjutnya, literasi digital merupakan bagian dari literasi informasi. Menurut Sulistyo Basuki 2013, Kemdikbud 2017 mengemukakan ada 5 strategi yang dapat diterapkan dalam gerakan literasi digital, yaitu yang pertama ada penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan ini tuh ditekankan kepada aktor utama. Siapa saja sih aktor utama? Yang pertama ada pengawas, yang kedua ada kepala sekolah,
tiga ada guru, dan keempat ada tenaga kerja kependidikan. Keempat aktor utama ini perlu dilatih keisitiannya. Pada intinya, aktor utama ini harus memberikan keteladanan khususnya kepada siswa bahwa mereka siap dengan gerakan literasi di lingkungan sekolah. Yang kedua, ada peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Perkembangan iptek saat ini sangat berkembang dengan cepat sehingga memaksa sekolah untuk bisa menyediakan dengan berbagai macam ragam sumber belajar yang berkualitas, yaitu bisa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penambahan bahan bacaan literasi di perpustakaan, seperti penambahan buku-buku tentang pengetahuan, tentang pembelajaran, semuanya bisa ditambah bacaannya di perpustakaan sehingga siswa tidak bosan untuk membaca di perpustakaan, dan serta siswa dapat memilah dan memilih begitu banyaknya buku yang ada di perpustakaan. Yang kedua, ada penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sumber belajar warga sekolah. Dan yang ketiga, ada pembuatan mading sekolah dan mading kelas. Yang ketiga, ada perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Yang pertama, penyediaan komputer dan akses internet di sekolah. Komputer dan internet itu merupakan tools atau alat yang sangat penting dalam literasi digital. Jika penyediaan perangkat ini terpenuhi, maka terlaksana dan sangat mendukung program ini. Yang kedua, ada penyediaan informasi melalui media digital. Penyediaan papan informasi digital dan ditetapkan pada posisi strategis di sekolah akan membantu seluruh warga dalam memperoleh informasi baru. Nah, penyediaan informasi melalui media digital ini bisa seperti membuat akun Instagram, akun Facebook, dan akun Twitter. Karena Instagram, Twitter, dan Facebook itu bisa juga menjadi papan informasi digital bagi siswa-siswa milenial. Yang keempat, ada penguatan tata kelola. Yang pertama, pengembangan sistem administrasi secara elektronik. Sekolah perlu mengembangkan sistem informasi digital agar data sekolah tidak menumpuk dan rusak. Nah, sekarang kan banyak sekolah-sekolah yang menumpuk dan banyak yang rusak itu data-data sekolahnya. Jadi, semua data yang berkaitan dengan guru, dengan siswa, dan aset sekolah sebaiknya dikelola secara digital agar tersimpan dengan baik dan tidak menumpuk serta juga tidak rusak. Yang kedua, ada pembuatan kebijakan sekolah tentang literasi digital. Misalnya, guru diwajibkan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan ICT. Guru juga dihimbau melakukan penelitian mengenai ICT pada bidang pembelajaran, membuat aturan selama gawai dan internet hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, apa saja sih contoh-contoh kegiatan literasi digital di lingkungan sekolah? Yang pertama, ada jadwal berkunjung ke perpustakaan. Bukan hanya berkunjung saja, siswa tetap diwajibkan untuk meminjam buku serta menyusun resume dari beberapa lembar buku yang telah dibacanya. Kemudian diwajibkan pula siswa untuk mengembalikan buku. Yang kedua, ada posterisasi sekolah, yaitu dengan membuat poster-poster yang berisi ajakan, motivasi, maupun kata-kata mutiara yang ditempel atau digantung di beberapa spot di kelas atau di sekolah. Nah, itu dua contoh dari kegiatan literasi digital di lingkungan sekolah yang bisa kita terapkan. Nah, kesimpulannya di sini, literasi digital menjadi pedoman untuk menunjang pembelajaran dengan media digital. Dengan sumber digital, siswa tidak hanya dapat terfokus pada pemahaman materi, tapi mereka juga bisa berpikir kreatif dalam memanfaatkan teknologi.
Maka dari itu literasi digital diperlukan dalam pengembangan cara berpikir kritis siswa. Literasi sangat erat kaitannya dengan informasi. Jenis literasi selain informasi ada juga literasi media dan literasi digital. Literasi media itu merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media gunanya mengakses, menganalisis, serta bisa juga menghasilkan informasi dari berbagai keperluan. Guru, peserta pendidik, orang tua, dan masyarakat harus bisa bekerja sama dalam menyikapi dengan baik positif adanya pergerakan literasi lingkungan digital di sekolah. Nah, sekian saja penjelasan literasi digital sekolah dari saya. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Maaf jika saya ada salah kata dan penyebutan nama dosen saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.